Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang ciri makhluk hidup dan penggolongan hewan. Seperti yang kita ketahui, makhluk hidup terdiri dari yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Hidup mempunyai ciri-ciri seperti bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, dan membutuhkan makanan. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bernafas yaitu proses menghirup udara berupa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagaimana sistem pernafasan pada manusia? Mari kita simak video berikut. Selanjutnya adalah pernafasan pada hewan. Hewan juga menghirup udara berupa oksigen dan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan pada hewan berbeda-beda. Bernafas menggunakan kulit, insang, trakea, maupun paru-paru. Selanjutnya adalah proses pernafasan pada tumbuhan. Tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan bernafas pada siang hari. Tumbuhan menghirup oksigen pada siang hari. Bagaimana pada malam hari? Pada malam hari, tumbuhan akan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia bergerak dengan anggota tubuhnya, seperti kaki yang digunakan untuk berjalan ataupun berlari, dan tangan yang digunakan untuk menulis, makan, dan lain-lain. Lalu, bagaimana caranya hewan bergerak? Hewan bergerak ada yang menggunakan kakinya, seperti kodok. Kakinya berguna untuk berjalan, melompat, maupun merayap. Ada juga yang bergerak menggunakan perut, seperti ular. Perut digunakan untuk melata, dan ada juga yang bergerak menggunakan sayap, seperti burung. Sayap pada burung berfungsi untuk membantu burung saat terbang. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga bergerak. Tumbuhan bergerak ke arah sinar matahari. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang.
Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Manusia mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhannya meliputi dari berat badan, tinggi badan, dan besar badan. Hewan mengalami pertumbuhan dari kecil hingga besar. Ada yang dilahirkan atau ditetaskan. Selanjutnya, bagaimana tumbuhan bisa tumbuh? Mari kita lihat video berikut. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sebelum melahirkan, manusia mengandung selama 9 bulan. Lain halnya dengan hewan. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yaitu bertelur atau ovipar. Yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah membutuhkan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk tetap bertahan hidup. Setelah kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan hewan. Hewan digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tempat hidupnya, berdasarkan jenis makanannya, berdasarkan penutup tubuhnya, berdasarkan cara bergerak, berdasarkan cara berkembang biak, dan berdasarkan cara bernafas. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu hewan yang tinggal di darat, di air, dan di darat maupun di air. Hewan yang hidup di darat, contohnya adalah kelinci, kuda, ayam, sapi. Hewan yang hidup di air, contohnya adalah ikan. Hewan yang hidup di 2 alam atau yang disebut amfibi, contohnya adalah kadal, katak, dan salamander. Penggolongan hewan selanjutnya yaitu berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut herbivora, seperti sapi, kuda, kerbau, dan kelinci.
Ada juga hewan pemakan daging, disebut dengan karnivora, seperti singa, harimau. Dan yang terakhir adalah pemakan biji atau segalanya, disebut dengan omnivora, seperti ayam dan burung. Berdasarkan penutup tubuhnya, hewan ada yang ditutup oleh rambut, seperti kucing dan anjing yang ditutup oleh rambut tebal, dan sapi yang ditutup oleh rambut tipis. Ada juga yang ditutup dengan bulu, seperti burung dan ayam. Hewan ada juga yang ditutup dengan sisik, seperti ular dan ikan. Namun, sisik ular dan sisik ikan berbeda. Ada juga hewan yang dilindungi dengan cangkang, seperti siput. Cangkang berfungsi untuk melindungi bagian tubuh siput yang lunak. Berdasarkan cara bergeraknya, hewan ada yang berjalan, ada juga yang melompat, seperti katak, ada juga yang terbang, seperti burung, dan ada juga yang berenang, seperti ikan. Lalu, ada yang melata, seperti ular. Dan yang terakhir, ada yang merayap, seperti cicak. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu vivipar atau melahirkan, yang kedua ovipar atau bertelur, yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Dari cara bernafasnya, hewan bernafas dengan paru-paru seperti sapi, kambing, kuda, dan ada juga yang bernafas dengan insang seperti ikan. Ada juga yang bernafas dengan menggunakan kulitnya, yaitu cacing, dan ada juga yang bernafas menggunakan trakea, serangga, atau jangkrik. Ada juga yang bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara, seperti burung.